Oke rekan-rekan, kita langsung saja ya. Sesuai dengan pertemuan kita dengan manajer, kita akan diminta ya untuk melakukan audit laporan keuangan di PT Garuda Indonesia. Gimana nih rekan-rekan? Udah menemukan belum apakah terdapat anomali pada kasusnya? Saya menemukan anomali akuntansi pada kasus PT Garuda Indonesia ini. Hal tidak biasa terjadi setelah terjadinya publikasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 di Bursa Efek Indonesia. Keuntungan secara mendadak yang diperoleh oleh PT Garuda Indonesia memicu kecurigaan publik lantaran pada tahun 2018 perekonomian Indonesia terbilang cukup sulit karena adanya kenaikan bahan bakar aftur dan nilai rupiah yang sempat drop sampai dengan Rp14.000. Saya juga menemukan anomali lainnya pada kasus ini. PT Garuda Indonesia yang mendadak meraih keuntungan setelah merugi pada tahun 2017. Hal itu patut dipertanyakan karena tidak ada perbedaan transaksi secara signifikan pada tahun 2018 dan 2017. Perbedaannya hanya terdapat pada pendapatan yang bersumber dari PT Mahata Aero Teknologi pada tahun 2018. Iya betul sekali, saya juga setuju pada anomali yang sudah rekan-rekan sebutkan tadi. Oke, karena kita sudah semua sama pemahamannya, langsung saja kita identifikasi kasusnya supaya proses audit keuangan kita cepat selesai. Perkenalkan, kami dari tim Nayanika Politeknik Negeri Batam akan memaparkan hasil analisis yang berjudul Analisis Dugaan Kecurangan Laporan Keuangan atau Financial Statement Fraud dalam penyajian laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia. Untuk mengidentifikasi kasus ini, kita bisa menggunakan teori fraud triangle yang sudah dikembangkan menjadi fraud model hexagon yang terdapat 6 komponen, ada pressure, capability, collusion, arrogancy, rationalization, dan opportunity. Nah, kasus ini bisa merujuk pada 3 jenis fraud, yaitu pada skema korupsi, penyimpangan atas aset, atau penyajian laporan keuangan yang curang. Setuju, kita juga bisa menggunakan GON teori yang memiliki 4 komponen, yaitu greed, opportunity, need, exposure. Secara konsep dan pengertian, kedua teori tersebut sejalan ya. Selanjutnya ada 6 langkah untuk membuktikan bahwasannya ada kasus fraud pada PT Garuda Indonesia ini. Yang pertama yaitu tahap pra-perencanaan, yang kedua tahap perencanaan, dan yang ketiga tahap pembuktian bukti audit. Selanjutnya tahap keempat adalah tahap evaluasi bukti, tahap kelima tahap pelaporan, dan tahap keenam tahap tindak lanjut atas rekomendasi. Permasalahan yang terjadi pada kasus kecurangan atau fraud tersebut muncul ketika ditemukannya transaksi pembukuan net income sebesar 809.000 US dollar pada tahun 2018 yang sangat kontra dengan laporan keuangan pada tahun 2017 yang tercatat rugi sebesar 216,58 juta US dollar. Pihak-pihak yang diduga memiliki peran krusial dalam kasus ini yang pertama yaitu PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan pabrik dan klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Yang kedua yaitu KP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan pelanggaran peraturan OJK nomor 13/POJK 03/2017. Yang ketiga yaitu anggota direksi PT Garuda Indonesia pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8 J11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Yang keempat yaitu PT Mahata Aero Teknologi yang merupakan perusahaan mitra yang menjalin perjanjian kerjasama dengan PT Garuda Indonesia. Tindakan kecurangan laporan keuangan yang terjadi merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor industri transportasi udara, yaitu perusahaan Garuda Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Berdasarkan informasi yang didapatkan, penulis menganalisis terjadinya kasus kecurangan laporan keuangan tahunan tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian, sehingga hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi Garuda. Penyusunan laporan keuangan tahun 2018 telah selesai dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dan telah dipublikasi pada Bursa Efek Indonesia. Tetapi pada laporan keuangan tersebut terdapat temuan bahwa PT Garuda Indonesia telah menyusun laporan keuangan yang curang atau biasa kita sebut Financial Statement Fraud untuk tahun 2018 karena tidak sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Adapun beberapa modus yang dilakukan oleh pihak terkait sebagai berikut. Jika kita identifikasi kasus ini menggunakan teori fraud hexagon, fraud terjadi ketika terdapat tekanan akan suatu hal seperti kebutuhan keuangan, target keuangan yang tidak tercapai, perekonomian yang mendesak, dan sebagainya. Sehingga mendorong pelaku untuk berani melakukan kecurangan. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional mendapat tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang stabil agar mempertahankan citra positif di mata publik dan investor. Tekanan ini mendorong manajemen untuk mengambil langkah manipulatif. Fraud dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut berdasarkan regulasi yang ada, yaitu Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016. Anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan fraud. Selanjutnya, fraud sering terjadi akibat kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan audit.
Sistem pengawasan yang tidak memadai memberikan ruang bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan tanpa terdeteksi. Menurut SAS nomor 99 tahun 2003, peluang seperti ini seringkali muncul karena kurangnya pemisahan tugas, pengawasan yang lemah, atau sistem kontrol yang tidak efektif. Selanjutnya, fraud terjadi ketika pelaku akan melakukan pembenaran atau merasa bahwa tindakannya benar saat mereka melakukan kecurangan. Dalam kasus ini, manajemen mungkin merasa bahwa manipulasi yang mereka lakukan diperlukan untuk demi menjaga kelangsungan bisnis atau memenuhi ekspektasi pemegang saham. Selanjutnya, fraud didukung oleh pembenaran atau merasa bahwa tindakannya benar saat mereka melakukan kecurangan. Dalam kasus ini, manajemen mungkin merasa bahwa manipulasi tersebut diperlukan demi menjaga kelangsungan bisnis atau memenuhi ekspektasi pemegang saham. Selanjutnya, sikap superioritas yang dimiliki oleh PT Garuda diduga mendukung tindakan fraud ini karena manajemen PT Garuda Indonesia berambisi untuk mempertahankan predikat PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional yang dimiliki oleh Indonesia serta maskapai pertama dan terbesar yang ada di Indonesia. Yang terakhir, kolusi. Menurut Voisinus 2019, kolusi merujuk kepada perjanjian yang menipu suatu pihak, di mana pihak yang tertipu sebanyak 2 orang atau lebih, untuk satu pihak yang bertujuan untuk mengambil tindakan lain untuk beberapa tujuan kurang baik. Hasil investigasi menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia dan pihak-pihak terkait telah melakukan tindakan kolusi yang merugikan pihak investor. Dalam kasus ini, transaksi dari kontrak Mahathir dengan PT Garuda Indonesia secara signifikan menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia akan terhindar dari kerugian pada periode 2018 dan mengalami keuntungan. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia terjadi melalui manipulasi pengakuan pendapatan yang tidak sah. Perusahaan mengakui pendapatan sebesar 239,94 juta US dollar dari perjanjian dengan PT Mahathir Aeroteknologi untuk penyedia jasa layanan wifi dan hiburan dalam penerbangan. Namun, pendapatan ini dicatat sebelum adanya pembayaran yang direalisasikan, sehingga melanggar prinsip akuntansi yang mengharuskan pendapatan hanya diakui jika sudah diterima. Selain itu, perjanjian antara Garuda dan Mahathir tidak memiliki kejelasan mengenai mekanisme dan jadwal pembayaran, serta Mahathir sendiri belum memiliki rekam jejak finansial yang dapat menjamin pembayaran tersebut. Akhirnya, laporan keuangan yang seharusnya merugi sebesar 244,96 juta US dollar diubah menjadi laba sebesar 809,85 ribu US dollar yang secara tidak jujur memperbaiki citra keuangan perusahaan. Pada kasus PT Garuda Indonesia ini terdapat hipotesis. Yang pertama yaitu diduga terjadinya financial statement fraud, yaitu pengakuan pendapatan terhadap transaksi dengan PT Mahathir Aeroteknologi, yaitu dengan skema pengakuan pendapatan lebih awal atau pencatatan pendapatan yang lebih besar. Yang kedua yaitu terjadinya kolusi antara pihak manajemen PT Garuda Indonesia dengan auditor publik Kasnir Sirumapea yang di bawah naungan KAP Tandu Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Untuk mengidentifikasi fraud, kita perlu melakukan program uji substantif. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan laporan keuangan, termasuk direksi, bagian akuntansi, komisaris, dan auditor. Yang kedua, melakukan verifikasi dokumen transaksi dengan penekanan pada keabsahan dokumen dan kepatuhan terhadap pedoman perusahaan. Yang ketiga, pemeriksaan rekening koran untuk mengetahui pendapatan yang masuk ke dalam rekening. Dan yang terakhir, analisis penyajian laporan keuangan untuk mengidentifikasi adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku, bertujuan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disusun secara transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip standar akuntansi. Oke, selanjutnya yuk kita buat program auditnya. Yang pertama yaitu penilaian risiko. Yang kedua yaitu pemeriksaan pengendalian internal. Yang ketiga yaitu analisis data keuangan. Yang keempat yaitu pemeriksaan transaksi dan akun. Oke, yang kelima yaitu wawancara dan pengamatan. Yang keenam pengujian dan verifikasi eksternal. Yang ketujuh penggunaan teknologi dalam audit. Yang kedelapan yaitu pencatatan dan pelaporan. 9 peningkatan pengendalian internal. 10 follow up audit. Melakukan audit lanjutan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah diterapkan dengan efektif. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan publik. Untuk mencegah hal serupa, perusahaan harus memperkuat pengawasan internal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang telah menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP melalui komite audit dan komisaris yang kompeten serta memastikan auditor independen bekerja dengan teliti. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga perlu menerapkan sanksi tegas seperti denda signifikan atau pembatasan operasional untuk menciptakan efek jera. Transparansi harus ditingkatkan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional dan pengungkapan informasi material secara tepat waktu. Regulator juga perlu mewajibkan laporan yang lebih rinci terkait transaksi keuangan untuk mencegah manipulasi. Edukasi kepada investor penting untuk membantu mereka memahami laporan keuangan dan mengenali potensi manipulasi. Penggunaan teknologi seperti analitik data juga dapat membantu mendeteksi anomali lebih dini. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan terhadap pasar modal dan mencegah kasus serupa di masa depan. Oke, sudah tuntas ya untuk hasil pembahasan kita pada hari ini dan akan ditindaklanjuti. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.